Anak selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat ya di sana ya. Oke, kita langsung saja. Mari kita masuk dalam pembelajaran kita. Kita akan mengerti tentang pembelajaran dari buku SPS ini, yaitu bilangan bulat dan bilangan bulat negatif. Oke, mari kita lihat. Yang pertama adalah, sebelum kita masuk materi, ada pertanyaan yang sederhana. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus belajar bilangan bulat? Yang pertama, karena bilangan bulat itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk mengukur suatu jarak atau kedalaman tertentu ya. Dan bilangan bulat juga dapat menggambarkan suatu keadaan yang saling berlawanan anak-anak ya. Nanti kalian bisa baca dari buku-buku pena kalian. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, apa tujuan belajar bilangan bulat? Penting nggak sih? Menurut saya penting sekali. Kenapa? Supaya kita terampil dalam memanfaatkan ilmu ini, sehingga kita bisa menggunakannya secara efisien ya, memanfaatkan ilmu ini sehingga menjadi orang yang terampil untuk mengetahui informasi ataupun tentang hal-hal lain ya. Yang ketiga, apa ciri-ciri kata dalam penggunaan bilangan bulat negatif pada khususnya? Nanti bisa dilihat di poin berikutnya. Oke. Lalu yang kedua adalah, bilangan bulat itu terdiri atas 3. Yang pertama, bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu 0. Lalu bilangan asli negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Ingat ya, yang ini itu harus dibaca negatif, jangan min. Bisa juga min, tapi harusnya adalah negatif. Negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Nah, sehingga seluruh bilangan asli merupakan bagian dari bilangan bulat. Nah, ingat itu baik-baik anak-anak ya. Oke. Lalu berikutnya, dalam pelajaran ini bilangan bulat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bilangan bulat positif, ada tandanya itu, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Lalu bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Di dalam bilangan negatif, perlu kalian tahu, nilainya itu selalu lebih kecil daripada bilangan positif. Sekali lagi, bilangan negatif ya, nilainya selalu lebih kecil daripada bilangan positif. Contohnya, negatif 1 lebih kecil daripada 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, dibaca negatif 1 lebih kecil daripada 1, maksud saya ini 1 ya, 1, ada 1 lagi di sini, 2, 3 dan seterusnya. Lalu negatif 2 lebih kecil daripada 1, 2, 3 dan seterusnya. Sorry anak-anak. Jadi semakin angkanya besar, perhatikan, semakin angkanya besar di bilangan negatif, maka nilainya semakin kecil. Berbeda kalau di bilangan positif, nilai angkanya semakin besar, berarti nilainya juga semakin besar. Begitu ya. Misalkan negatif 5 dengan negatif 1, lebih besar mana? Sama-sama negatif. Lebih besar negatif 1 ya. Atau negatif 5 dengan 1, maka lebih besar mana? 1 ya. Atau negatif 30 misalkan dengan negatif 21, lebih besar mana? Lebih besar negatif 21 ya. Jadi ingat, semakin angkanya besar negatif itu, berarti nilainya itu akan semakin kecil ya, berbeda dengan bilangan positif. Oke. Dan menurut saya perlu kalian tahu bahwa ada ciri kata di bilangan negatif itu.
Nanti bisa dilihat dari buku pena halaman 2. Cirinya adalah ada kata di bawah, ada kata kerugian, ada kata susut, dan ada kata di sebelah kiri. Ya. Nanti kalian lihat di sana juga ada soal. Itu menurut saya gampang. Ya. Contoh, lihat di halaman 2. Bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat Celcius. Contohnya, suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat di bawah, ada kata di bawah ya, 0 derajat. Ya. Lalu, contoh yang kedua, terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 20 meter. Di kedalaman. Ingat, banyak ragamnya. Jadi kalian ingat baik-baik. Di kedalaman, di bawah, ada kata lagi, kata di bawah permukaan laut. Oke, nanti masih gampang. Silakan kalian mengeksplor secara mandiri menggunakan cara-cara yang sudah saya tentukan. Di sana juga di dalam Google Classroom kita sudah saya berikan tugas untuk kalian. Bagi anak-anak, kurang lebih seperti itu. Selamat pagi, selamat mengerjakan tugas.